Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wonten sanipun jamaah pangaosan malam Ahad ingkang kula hormati, saderengipun pangaosan dipun purwakani monggo sang-sang ngucapaken puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu menika saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Hakim mirengaken pangaosan saking Ustaz Pak Riza ingkang mangke dadi medhar satu. Ingkang salajengipun ngaturaken kasugengan rahipun Bapak Ustaz Pak Rosi Pak Rizal sugeng rawuh dumateng Bapak Ketua PRM saha anggota PRM, ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Dukuh, Bapak RW, Bapak RT, para sepuh-sepuh ingkang saguh pilabekten, dumateng jamaah ingkang minulya ingkang pun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun nuwun pamunten ingkang saageng-agengipun anggen kawula nyaosi papan panenggahan saukuranipun pilih kirang suprana kirang ngesetaken pramila kula sak rencang nyuwun agunging samudra pangarsami. Ingkang salajengipun matur nuwun ingkang saageng-agengipun dumateng Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang sampun paring pambiyantu arupi menapa kemawon, mugi-mugi amal panjenengan ing samangke tinampi wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Mboten kathah ingkang kula matur karana sampun tunggak dalu pramila sepira malih kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasebetano lenggah. Ibu bapak jamaah pengawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkatan nazar pangandikan saya dari pun Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Hakim. Acara yang saat ini pun dirinci atur pangandikan saya dari pun Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Lipa dan Rawat Jaya Samake serah terima papan pemandian jenazah kerabat. Mugi wonten keparengipun wekdal Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Wonten ngasanipun sagung para rawuh linangkung wonten ing ngasanipun para peni sepuh ingkang satu kinurmatan, wonten ing ngasanipun Bapak Ustaz Bapak Pak Rizal ingkang kula hormati, wonten ing ngasanipun Ibu Dukuh Pak Dukuhan Subarjo ingkang kula hormati, wonten ing ngasanipun Bapak RW, Bapak-bapak Ibu RT sepadukuhan Sumberjo ingkang kula hormati, bapak-bapak anggota pimpinan Ranting Muhammadiyah Lipat sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kula hormati,
datang kesupen dumateng Bapak Takmir Masjid Al-Hakim Padukuhan Sumberjo ingkang kula hormati, lan ugi wonten kesupen dumateng Bapak Ibu jamaah pengajian malam Ahad Padukuhan Sumberjo sedaya kemawon ingkang rawuh ingkang kula hormati, lan ugi ingkang minulya. Ingkang sepeda puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing asma Gusti Allah ilahi rabbi ingkang sampun paring mapitan-pitan kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga wonten ing dalem menika kita saged rawuh makempal manunggal wonten ing Masjid Al-Hakim menika kanthi kawontenan sae, sehat walafiat, wonten alam setunggal menika. Amin. Menika kita syukuri, menika kita sedaya saged rawuh wonten ing pengajian menika, insyaallah mugi-mugi niat kita ingkang sae menika dipun catet wonten ing asma Gusti Allah pikantuk ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Amin. Salajengipun shalawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tangga-tangga syafaatipun bijing wonten ing dinten kiamat. Amin. Sakum para rawuh, para lenggah, para jamaah kakung putri Masjid Al-Hakim sedaya kemawon ingkang minulya, wonten ing dalem menika ingkang sepindah kula atas nami ranting Muhammadiyah Nepal sowan wonten ing Masjid Al-Hakim menika, injil menika sepindah silaturahmi kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi awit saking silaturahmi kita menika wonten ingkang saged ngraketaken jalinan pasederekan kula lan panjenengan sedaya wonten ing wekdal menika. Salajengipun wonten ing dalu menika kula lan rencang-rencang PRM Lipar menika saged rawuh alhamdulillah menika kathah ingkang rawuh untuk pilih wonten gangsal welas yantun agung menika saged rawuh dan menika saged terkengaken pengajian wonten ing dalu menika. Saestu Bapak Ibu jamaah sedaya wonten ing dalu menika kula atas nami ranting Muhammadiyah Nepal nderek remen sanget ingkang rawuh pengajian menika alhamdulillah kathah sanget. Kok menawi wonten gangsal 100 nggih Pak. Nggih. Tuh pilih malah gangsal 100 langkung. Alhamdulillah. Menika ingkang rawuh kathah menika kula sangat remen sanget. Nggih saged rawuh niki alhamdulillah saged pinanggih Bapak Ibu sedaya. Kalomben wonten ing Masjid Al-Ikhlas menika ingkang rawuh nggih kathah wonten ing Masjid musholanipun Bapak Pairan menika penundang wonten ing menika nggih kathah jamaahipun kanthi menika alhamdulillah menika saged rawuh kathah kanthi menika kesadaran kagem pados ngelmi pados amal jariah kagem bekal kita bijing menika sampun saya sangat kanthi menika kula nggih nderek remen lan ugi mengapresiasi jamaah kathah ingkang rawuh. Alhamdulillah ugi sinasa nggih wau Jawa menika tetep kathah ingkang rawuh menika kita syukuri. Nah alhamdulillah saged wau menika sampun dipun paringi Jawa kanthi menika sampun dipun tenggo-tenggo Bapak Ibu kanthi menika kita syukuri sinasa nggih ketelan sithik mboten apa-apa sing penting saged dipun paringi Jawa menika dipun syukuri kathah nggih. Alhamdulillah. Salajengipun Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, PRM Lipar menika pengajianipun setiap malam Jumat. Terus setiap malam Jumat menika pengajian tafsir Al-Qur'an. Mapan wonten ing Masjid Nurul Huda Lipar. Terus menika setiap malam Jumat menika bapak-bapak menika kathah ingkang rawuh. Sumberjo nggih kathah Pak Umam, Pak Wasto, Pas Bundan, Pak Suti menika nggih kathah ingkang rawuh. Kanthi menika mboten pilih mangke wonten ing badhe ngrasakaken dadi derek pengajian malam Jumat nggih saged wonten ing malam Jumat menika. Salajengipun menawi malam Jumat kliwon menika pengajian nggih ngaten menika nggih saged dipun unduh wonten ing masjid-masjid se-PRM Lipar wonten Mengger, wonten Sumberjo, wonten Lipar Kidul, wonten Ngalian menika pindah-pindah lan dalu menika PRM dipun undang
wonten ing Masjid Al-Hakim menika alhamdulillah menika ingkang rawuh nggih alhamdulillah kathah. Salajengipun Bapak Ibu sedaya ingkang minulya wonten ing dalu menika kula atas nami ranting Muhammadiyah Nipat kalau sampun dipun aturaken menika badhe menyerahkan menika alat pemandian jenazah mekaten. Kalau ben wonten ing Mengger menika sampun kita serahaken wonten ing musala kinipun Pak Kairan sampun kita serahaken nanti sampun dipun tampi Ibu Dukuh Padukuhan Mengger. Menika dalu menika giliran dipun serahaken wonten ing Padukuhan Sumberjo. Kalau rumiyin ingkang usul pertama menika janipun Pak Warjono menika ingkang usul nek saged PRM menika mengusahakan alat pemandian jenazah sak ukuranipun mekaten. Alhamdulillah menika saged dipun dangani dipun biayai saking dana PRM menika saged dipun tugasaken. Kanthi menika mugi-mugi alat mereka mangke saged manfaat dumateng para ingkang salajengipun wigatos sing adicara ing dalu menika nulis pengalusan ingkang badhe dipun wirani pengendalipun Ustaz Muhammad Farisya Amiruddin. Mugi wonten paringipun wekdal saha Bapak Allah sumanggaken matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wonten ngarsanipun pimpinan ranting Muhammadiyah Melipar ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun para sesepuh ranting sepuh serta takmir Masjid Al-Hakim ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan wonten ngarsanipun sedaya jamaah Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang dalu menika saged ngrawuhi pengaosan ingkang mugi-mugi barokah. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan bagi kita semua. Bahkan sampai penghujung tahun 2023 menika Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada kita yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang mana kalau kita senantiasa menghitung-hitung, kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Dan tentu bisa dipastikan akan lebih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita daripada murka Allah maupun daripada cobaan dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Monggo saged dihitung banyak mana nikmat yang Allah berikan atau cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Tentu karena rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah, akan bisa dipastikan kalau kenikmatan itu akan lebih banyak yang kita sadari maupun ingkang kula panjenengan boten sadari. Maka dari itu mari bersama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menambah nikmat kita. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian senantiasa bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka senantiasa akan aku tambah kenikmatan itu. Wa in kafartum, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu kufur,
kamu diberi nikmat tetapi tidak mau bersyukur, malah kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna adabi lasyadid. Maka kita tinggal menunggu saja bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Baik itu azab di dunia maupun nantinya azab yang akan diterima di akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merupakan tauladan dalam semua kehidupan kita, baik beliau sebagai seorang teman, baik beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau sebagai seorang kepala keluarga, beliau sebagai seorang kakek, beliau sebagai seorang keponakan. Beliau adalah contoh yang terbaik yang bisa kita ambil. Komplit semuanya ada. Dari semua sisi kehidupan sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari, selain kita senantiasa bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu punya keutamaan yang luar biasa, tetapi di samping itu juga kita harus senantiasa mempelajari apa-apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, agar kehidupan kita semakin dekat dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kehidupan kita semakin dekat, semakin mirip dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan tidak mungkin kita nanti ketika di surga juga akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menikah tema pun muhasabah akhir tahun 2023, karena saat ini kita wonten tanggal 30 Desember, besok hari terakhir, kemudian besoknya lusa kita sudah pergantian tahun 2024. Muhasabah menikah apa Bapak Ibu? Muhasabah, bahasa Indonesia ini pun introspeksi, menghitung-hitung diri. Bahasa Jawa ini ngilo, berkaca terhadap diri kita. Sebetulnya materi ini sampun rampung Bapak Ibu. Nanti wonten simbolis penyerahan, penyerahan seperangkat alat memandikan jenazah. Wonten keren dari pun. Keren dari pun, wonten papan kangge memandikan jenazah, komplit sak tudungipun, kain penutupnya. Nah itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi tadhkirah, untuk menjadi pengingat bagi diri kita. Wah, simbolis penyerahan alat memandikan jenazah. Kira-kira aku urutan kepiro? Kita ingkang ngerayan situ nih. Wonten ingkang napa ngantri ngerayan napa? Alat memandikan jenazah niki ya. Wonten pun daftar napa dereng? Iki sing kok dibuka pendaftaran sing kersa ngerayan rumiyin. Rasakan. Tapi itu jadi tadhkirah buat kita semua Bapak Ibu, Masya Allah. Wonten penyerahan secara simbolis dari PLM ke khususnya ke masyarakat Sumberjo nanti untuk bisa dimanfaatkan. Selain kemudian nanti agar memudahkan orang-orang yang akan memandikan jenazah itu menjadi pengingat bagi kita semua. Berarti itu alat yang sebentar lagi mungkin akan kita gunakan, tidak hanya oleh keluarga kita, bahkan saya sendiri yang akan menggunakan atau kemudian diselimuti dengan tutup kain tadi. Napa malih ingkang wau nyerahaken kalih nampi nggih. Harus lebih kedai gemeter nampi napa jenenge alat kepeling menika.
tadkirah buat kita semua. Nah, hal itu menjadikan kita agar kemudian senantiasa berintrospeksi. Aku ki wis siap nopo dereng. Kalau ki pun siap nopo dereng, kemudian besok ternyata ditutupi dengan kain yang menjadi simbolis penyerahan wong nikah. Sudah siap atau belum? Ini kan jadi muhasabah bagi kita. Jadi muhasabah bagi 22. Dari segi apa? Ya tidak hanya dari segi kesejahteraannya saja, tapi dari segi kedekatan kita dengan Allah. Mungkin kesejahteraan kita bertambah. Mohon maaf, mungkin gaji kita, penghasilan kita bertambah. Tahun 2022 omanya jalan di Tegel. Tahun 2023 sudah keramik semua. Itu sudah kemajuan. Tapi kedekatan kita dengan Allah bagaimana? Apakah dengan semakin baiknya harta benda, semakin banyaknya harta benda yang kita miliki, kedekatan kita dengan Allah itu bertambah atau tidak? Dari tahun ke tahun. Nah, ini kan perlu kemudian kita introspeksi terhadap diri kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang berakhirnya tahun 2023 ini, karena mau berganti tahun, ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita harus introspeksi, bermuhasabah. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara akhir tahun. Nanti kan kemudian masyarakat, bahkan seluruh dunia, masyarakat Indonesia juga seperti itu, biasanya menyambut kedatangan tahun. Pripun? Biasanya pun wonten Sumberjo wonten kegiatan apa menawi menyambut tahun baru? Wonten acara-acara khusus napa mboten? Mboten gitu. Tidak ada ritual. Tapi saya ingin berbicara. Kemarin kemudian diminta menjelaskan apa hukum merayakan tahun baru. Oh, good. Sama sing anak-anak muda menika. Yang sing sepuh-sepuh mungkin boten sudah tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang muda-muda biasanya masih peduli mau pergantian tahun, yuk gawe acara apa, gawe acara seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kalau kemudian kita mau membahas sejarah berkaitan dengan peringatan tahun baru menikah itu panjang. Karena memang betul tahun miladiah atau tahun Masehi, kalender matahari menikah yang menciptakan bukan Muslim. Kalau orang Muslim punya kalender tersendiri, yaitu kalender Hijriyah, yang mana dimulai dari Hijriyah itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah pertamanya. Tapi kemudian ada juga kalender miladiah yang itu memang yang membuat bukan orang-orang Muslim. Bahkan ada hubungannya juga dengan dewa-dewa, nama-namanya Januari dan seperti itu ada hubungannya dengan dewa-dewa sesembahan mereka. Tapi kemudian masyarakat sekarang seluruh dunia, bahkan kita sebagai seorang Muslim, mau nggak mau kemudian juga tetap menggunakan kalender Masehi, kalender miladiah. Apa hukumnya menggunakan kalender miladiah? Sebetulnya kalau kemudian dicari larangannya, itu tidak ada, tidak dilarang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita menggunakan kalender miladiah. Sebagaimana kemudian bisa kita kiaskan, karena ini berkaitannya dengan muamalah. Bisa kita kiaskan atau samakan dengan kita menggunakan handphone, kita menggunakan mobil, motor. Ini yang kita akan cinta, atau yang Muslim. HP ini bukan ciptaan orang Muslim. Tapi selama kita, karena ini mendapati, ini kaitannya dengan muamalah, selama kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk mendukung dakwah kita, mendukung thalabul ilmi kita, maka itu tidak ada masalah, bahkan bisa mendatangkan hal-hal yang baik untuk kita, mendatangkan pahala bagi kita. Begitu pula ya, dalam menggunakan kalender Jawa boleh
Kita ramuin nomor kundur nyangking minyak. Tidak masalah, tentu saja kita menggunakan kalender miladiah, asal memang dia tidak gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Banyak maslahat yang bisa kita ambil dari situ. Nah sekarang peringatan-peringatan yang ada di situ, orang-orang kemudian bahkan di seluruh dunia memperingati tahun baru miladiah. Sebetulnya di dalam Islam selain 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak ada hari raya lain, termasuk Isra Mi'raj, peristiwa hijrah Nabi, kemudian Maulid Nabi, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian untuk peringatan-peringatan tertentu. Tidak ada ritual-ritual tertentu yang kemudian dinisbatkan ini ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi, tidak ada. Apalagi kemudian yang itu tidak ada kaitannya dengan Islam, seperti merayakan tahun baru seperti. Nah, itu sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga tidak pernah menuntunkan kita untuk merayakan tahun baru Islam, juga tidak pernah. Tapi apakah boleh kemudian membuat satu peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan misalkan hijrah 1 Muharram? Ya boleh-boleh saja, asalkan memang tidak ada ibadah khusus atau ritual khusus yang kemudian kita dinisbatkan ke Nabi, ini dicontohkan oleh Nabi. Seperti itu tidak boleh, karena kalau kita menisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus mendatangkan dalil yang khusus. Karena kalau ibadah, namanya ibadah itu harus ada perintahnya. Semua ibadah itu aslinya haram, tidak boleh dilaksanakan kecuali ada perintah. Nah kalau seperti ini ngaji, peringatannya dengan pengajian, diadakan pengajian, peringatan Maulid Nabi, peringatan tahun baru Hijriah, peringatan Isra Mi'raj, boleh, karena sebetulnya pengajian itu bebas, mau temanya apa saja, dilaksanakan kapan saja boleh. Asalkan memang ya di dalam pengajian itu ya yang dibahas Al-Quran dan As-Sunnah, tidak kemudian membahas ataupun ada ritual-ritual yang itu menjauhkan kita atau tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau kemudian panjenengan mengadakan kegiatan pengajian ya, dalam rangka misalkan 17 Agustus pengajian, misalkan kemudian dalam rangka memperingati tahun baru, atau kemudian muhasabah di akhir tahun seperti ini menjelang berakhirnya tahun 2023, ya sah-sah saja. Ya. Asalkan memang yang dibahas di situ itu sesuai dengan ajaran Nabi dan tidak ada ritual khusus dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya sekarang kemudian kita lihat. Ya. Jadi clear deh. Peringatan tahun baru itu ya sebetulnya kita bersuka cita, kita senang dengan pergantian tahun itu tidak masalah, asalkan kita benar cara merayakannya. Nah sekarang realita yang kita lihat di masyarakat sekitar kita ataupun kemudian masyarakat dunia, masyarakat Indonesia juga seperti itu. Mereka memperingati datangnya tahun baru itu dengan, mohon maaf, dengan foya-foya. Beli kembang api, BN mengadakan kembang api sampai ratusan juta. Padahal beli kembang api sampai ratusan juta, mau biasanya. Kalau peringatannya tingkatnya nasional di Jakarta, mereka beli kembang api sangat habis ratusan juta. Ini kan sama saja membuang-buang uang, membuang-buang harta. Sedangkan di kanan kirinya masih banyak orang-orang yang berhak untuk mendapatkan santunan. Kemudian yang muda-muda, muda-mudi ya, yang mungkin jauh dari agama, mereka kemudian merayakannya ada yang dengan mabuk-mabukan, ada yang begadang dari dari sampai malam sampai pagi hari ya, melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dari banyak yang terjadi seperti itu.
Apalagi semakin dekat dengan akhir zaman seperti ini, semakin lebih parah lagi kemudian orang-orang dengan dalih merayakan tahun baru menghalalkan segala kemaksiatan. Alhamdulillah ini. Semoga tidak terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi merayakan tahun baru itu ya kita merayakan, memperingati sah-sah saja asalkan satu itu kemudian tidak kita anggap sebagai ritual ibadah peringatan tahun baru. Nah, kalau sudah memperingatinya diniatkan sebagai ibadah, sebagaimana orang-orang kafir yang memperingatinya, ya maka kita sudah masuk hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kita beribadah sesuai dengan suatu kaum tertentu, ya, membuat ritual seperti kaum-kaum tertentu, orang-orang kafir, fahuwa minhum, maka dia bagian dari mereka. Maka jangan sampai kemudian kita membuat hal-hal yang sama dengan orang-orang kafir. Yang kedua, jangan sampai kemudian peringatan itu menjauhkan kita dari melakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, berfoya-foya, melakukan kerusakan-kerusakan dan lain sebagainya. Maka sah-sah saja boleh kalau panjenengan merayakan, tapi merayakan dengan cara yang benar. Dan cara paling tepat untuk memperingati pergantian tahun itu dengan muhasabah. Itu paling benar. Dengan kita introspeksi di tahun 2023 ini sudah kemajuan apa yang sudah kita lakukan. Puasa kita bagaimana di tahun ini kemarin? Sholat jamaah kita bagaimana kemarin? Apakah sudah meningkat? Kita pergi ke pengajian di tahun ini bagaimana? Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2022, ada peningkatan apa buatan? Tindak ngaji ini pun. Baca Qurannya ada peningkatan atau tidak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Itulah yang harus senantiasa kita koreksi. Ya. Kalau belum cukup, mari di tahun selanjutnya kita punya tekad untuk kemudian menjadi lebih baik. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berkaitan dengan tahun baru. Sah-sah saja kalau kita mau ya sekedar memperingatinya, asalkan tidak sebagai suatu bentuk ibadah tertentu maupun tidak kita sebagai tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Kalau sudah melakukan hal yang maksiat apapun itu dimanapun tempatnya, atas dasar apapun, bahkan kalau kemudian misalkan hari raya Idul Fitri, ini kok malah maksiat, ini kok malah kemudian berfoya-foya, ini kan yang kemudian salah cara merayakannya. Di daerah saya, kalau yang tidak begitu tahu daerah sini, kalau daerah saya di Magelang itu masih sampai sekarang kalau Idul Fitri nih, pada ngoplos lom lah, mercon, merconnya pakai sebenarnya. Sak tong-tong sak, nomor sedang besar-besar ya mertonnya. Itu sampai orang-orang sepuh pun, orang-orang tua itu yang dulunya waktu muda itu suka buat mercon, sampai tuanya nek orang nyumet mercon, tidak menyalakan mercon, nyumet lom misalnya. Bahasa Indonesia itu lom. Tidak menyalakan mercon itu buatan marem rasanya, buatan bodoh-bodoh, batu-batu, buatan menyalakan seperti itu. Nah, ini kan bagian dari pemborosan. Dan sebetulnya uang untuk untuk bisa buat mercon, ya, membuat banyak kerusakan, buat sampah di mana-mana, kemudian polusi di mana-mana. Ada sebelum lagi kemudian ketika ada anak kecil, ada bayi, kemudian ada kaca yang pecah akibat mercon-mercon tersebut, ini kan banyak malah tombol. Itu kan sebetulnya dananya bisa dialokasikan untuk hal-hal kebaikan yang mendatangkan banyak pahala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan muhasabah, saya mau membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya, ada deruna mal muflis. Wahai para sahabat, tahukah kamu itu apa itu muflis? Muflis itu orang-orang yang bangkrut.
Kalian tahu tidak apa itu? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Maka kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'an. Para sahabat kemudian menjawab, di kalangan kami muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang itu, dan harta benda yang lain. Jadi kalau para sahabat ditanya ketika itu, jawabannya seperti itu. Gampang. Kalau panjenengan kita ngerti, wong sing bangkrut ki sing kepiye? Sing ra duwe pondok, sing duwe tadinya punya usaha, kemudian bangkrut. Di sawah, kemudian pas jatah panen gagal panen, bangkrut. Itu kalau secara duniawi memang seperti itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadah sholatnya, wasiyamin, dan juga membawa ibadah puasanya, wa zakatin, dan juga membawa wayati bizakatin, dan membawa zakatnya, wayati qad syatama hada wa qad fahada. Akan tetapi dia ini datang, kalau tidak deh, apa sih, membawa harta benda itu, membawa berkarung-karung beras seperti itu. Nah ini orang pada hari kiamat datang membawa amal ibadah puasanya, membawa amal ibadah sholatnya, membawa amal ibadah zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lain dia bawa. Jadi kelihatan orang itu membawa banyak harta, habis itu membawa banyak pahala seperti itu. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ya'ti qad syatama hada wa qad fahada. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga membawa dosa. Dosa-dosanya berupa apa? Berupa makian pada orang ini, berupa tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang ini, fitnah. Wa akala mala hada wa safaka dama hada, dan juga dia membawa harta orang, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan juga menyiksanya. Wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Jadi ini keadaan orang ketika pada hari kiamat dia datang dengan membawa banyak pahala dari amal kebaikannya, baik itu sholat, zakat, puasa maupun amal-amal yang lain. Tapi di samping itu dia juga membawa banyak dosa. Dosanya berupa apa? Makian terhadap orang, kemudian dia fitnah terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, kemudian menyiksa orang lain, seperti itu. Maka kemudian kebaikan yang pahala-pahala kebaikan itu diberikan kepada orang, diberikan pahala kebaikan itu kepada orang yang dizalimi. Rugi dia, Bapak. Dia tadi sudah bersusah payah mengumpulkan banyak pahala ketika di dunia, tapi karena dia juga orang yang zalim, sama dengan itu dia punya kezaliman, baik perkataannya itu menzalimi orang lain, perbuatannya, tangannya itu menzalimi orang lain, maka sedikit demi sedikit pahalanya itu diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Sewaktu kebaikannya sudah habis, akhirnya saking banyaknya dosa-dosa yang juga dia lakukan, kezaliman-kezaliman yang dia lakukan, akhirnya kemudian pahalanya habis karena untuk menutupi dosa-dosanya itu tadi. Maka sewaktu kebaikannya sudah habis, padahal dosanya masih banyak, tapi kebaikannya sudah habis, maka diambillah dosa-dosa mereka itu semua dan ditimpakan kepada dirinya. Kemudian dia dilempaskan ke dalam neraka. Nah ini gambaran orang yang bangkrut. Maka kalau panjenengan bisa katakanlah gampang memberikan contoh, mungkin
pemimpin negeri biasanya. Dia kelihatannya kalau datang Idul Fitri berbagi, puasa dia kasih makan banyak orang, buka puasa gratis ke banyak orang. Kemudian ketika Idul Adha kasih korban di beberapa tempat, korbannya banyak. Seperti itu. Dia juga haji dan umroh. Bahkan kemudian semua orang tahu kalau dia sedang melaksanakan haji umroh. Karena biasanya pemimpin kan kemudian diliput atau bahkan kemudian disiarkan di mana-mana sedang umroh, sedang haji. Kemudian dia sholat jamaah juga rajin, puasa juga dikatakan rajin. Akan tapi kemudian dia melakukan kezaliman, dia mengambil hak rakyatnya, korupsi. Kemudian dia mengambil dengan kebijakan-kebijakan yang dia buat mendolimi orang, mendolimi rakyatnya. Katakanlah seperti itu. Maka kemudian kebaikan pahala yang dia miliki itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi, dibagi kepada seluruh rakyatnya. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dibagi semua karena kedoliman yang dia lakukan. Sampai kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah habis, akan tetapi kebaikannya sudah habis semua, tapi dosa-dosanya masih. Maka dosa-dosanya rakyat itu diangkat kemudian diberikan kepada pemimpin yang zalim. Kemudian di Indonesia berkembang. Tapi kalau ada, maka keadaan dia nanti di akhirat, alhamdulillah min dzalik, akan seperti itu, Bapak. Maka ya, alhamdulillah, koruptor-koruptor menikah kalau belum tertangkap saat ini dan sampai akhir hayatnya dia belum bertobat dan belum mengembalikan hak rakyat, alhamdulillah bisa jadi sebanyak kebaikan apapun yang dia lakukan, amal soleh sebanyak apapun yang dia lakukan, dia akan jadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Pun ngoyo-ngoyo ibadah, sholatnya tepat waktu di awal waktu,